Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bersama Anda kita jumpa lagi dalam rangka membahas tentang suatu tanaman yang kita anggap masih jarang ditemui di masyarakat sekarang ini. Untuk kali ini kita coba untuk membahas masih tanaman pangan alternatif minor, yaitu gembili. Gembili, nama latinnya Dioscorea esculenta, merupakan tanaman jenis umbi berasal dari Indochina yang banyak ditemukan di dataran Papua. Tanaman gembili ini memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga dijadikan sebagai tanaman pangan alternatif. Di Kabupaten Jayapura dan Merauke, tanaman ini memiliki nilai budaya yang tinggi karena biasa digunakan dalam mas kawin pernikahan serta sebagai pelengkap dalam upacara adat. Tanaman gembili ini bisa dijadikan tepung yang nantinya tepung tersebut dapat dibuat komoditas pangan yang digemari oleh masyarakat seperti cookies dan juga es krim. Ini Sabda dan kawan-kawan 2019. Kemudian organ target dari tanaman gembili yaitu berupa umbi akarnya, di mana umbi pada tanaman ini berguna sebagai tempat penyimpan cadangan makanan yang nantinya dapat dipanen serta dikonsumsi oleh manusia. Tanaman gembili memiliki batang yang tegak, berwarna hijau hingga coklat tua. Daunnya daun tunggal berbentuk reniform, umumnya hijau muda hingga hijau tua. Bentuk umbinya bulat hingga bulat memanjang. Warna umbinya krem hingga agak kekuningan. Jumlah umbi per tanaman sekitar 1-5 umbi menurut Trustina 2013. Itu morfologinya. Kemudian di sentra produksinya, tanaman gembili ini sangat cocok tumbuh di daerah tropis tanaman serta tersebar dari dataran Indochina hingga negara-negara Afrika, dan merupakan sentra produksi gembili sebagai bahan pangan pokok dan bahan pembuat alkohol menurut Pradani dan kawan-kawan 2020. Di Kabupaten Merauke, tepatnya di 5 kampung distrik Sota, yaitu Sota yang Gadur, kemudian Yeneru, Rawa Biru, dan Onggaya ditetapkan sebagai lokasi sentra tanaman gembili. Nunwela 2017. Ini gambar umbi gembilinya. Dibandingkan dengan tangan, ukurannya seperti ini. Kemudian teknik budidaya, syarat tumbuh, ketinggian tempat yang cocok bagi gembili ini sekitar 900 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan sekitar 875 mm hingga 1750 mm per tahun. Kemudian untuk bibit, tanaman gembili ini dapat diperbanyak dengan melalui umbi dengan minimal tunas sebanyak 2. Selain itu, pembibitan dapat menggunakan sistem stek batang. Kemudian persiapan lahan ini tidak terlalu membutuhkan alat-alat yang modern. Biasanya masyarakat dengan menggunakan cangkul dan bajak
dibuat guludan atau bedengan dengan jarak tanam ideal tiap bibit itu 90 cm kali 130 cm bedengan dengan 90 kali 90 cm. Kemudian penanamannya dilakukan segera. Bibit gembili bertunas ditanam sebanyak 5 cm lalu ditimbun kembali dengan tanah untuk mengurangi penguapan dan juga untuk menghindari gangguan-gangguan luar lainnya. Selain itu dilakukan pemulsaan dengan menggunakan jerami atau rumput kering agar membantu keberhasilan pupuk. Nah, di sini peran mulsa atau penutup tanah ini cukup penting. Kebetulan di sini menggunakan jerami atau bahan organik yang tersedia di lapangan sehingga mengurangi input produksi. Dan dengan keadaan tanah yang cocok, yang mendukung kepada pertanaman, maka pemupukan pun akan berlangsung dengan baik. Kemudian pemeliharaan secara rutin seminggu sekali, pemupukan dengan menggunakan pupuk kompos, pupuk kandang, kemudian juga pupuk organik cair dan lain sebagainya dilakukan seminggu sekali pada musim kemarau dan 3 hari sekali pada musim hujan. Nah, di sini tidak tertulis pemupukan anorganik. Mungkin di beberapa tempat masih mengandalkan pupuk organik sebagai pupuk untuk mensuplai kebutuhan hara dari tanaman. Kemudian untuk panen dan pasca panennya, gembili dapat dimulai dipanen itu sekitar umur 6 hingga 9 bulan dengan ditandai daun yang menguning. Jika sudah masuk ke masa panen, maka gembili harus segera dipanen. Jangan tertunda karena gembili umbinya bisa cepat mengeras. Nah, ini gambar umbinya yang sudah dipanen dan akan segera disimpan. Jadi kesimpulannya adalah gembili atau Dioscorea esculenta merupakan tanaman jenis umbi berasal dari Indochina yang banyak ditemukan di dataran Papua. Tanaman gembili bisa dijadikan tepung yang nantinya tepung tersebut dapat diaplikasikan ke dalam bentuk produk pangan yang beraneka ragam yang digemari oleh masyarakat. Tentunya teknik budidaya gembili ini masih perlu dikembangkan karena belum banyak informasinya dan pupuk juga yang digunakan hanya sekadar pupuk organik yang kemungkinan besar bila ditambah dengan pupuk anorganik yang sesuai dengan dosisnya, maka hasil dari gembili ini bisa meningkat. Begitu juga kualitasnya. Ini daftar pustaka untuk menyusun slide ini. Ya, secara ringkas uraian tentang gembili ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi informasi untuk pengembangan tanaman-tanaman pangan di Indonesia ini. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.